Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KBRI, teman-teman KBRI. Kali ini kita ketemu lagi dalam acara sosialisasi pemilihan umum di luar negeri untuk dalam hal ini adalah untuk KPPSLN ya. Ini adalah kali kedua kita menyelenggarakan sosialisasi mengenai KPPSLN dan tata cara memilih ya. Nah, di sini bersama kita ada nggak tanggung-tanggung nih, ada Ketua PPLN Pak Umar Faruk yang sudah tidak asing lagi bersama kita. Sebelumnya sebelumnya adalah Pak Aprijon, anggota PPLN ya, Kuala Lumpur. Ya, sebagaimana kita ketahui, pemilu tentunya tidak lama lagi ya akan dimulai. Untuk di luar negeri kita akan mulai tanggal 11 Februari ya, Pak Umar ya. Insya Allah ini akan segera dilaksanakan. Jadi segala macam persiapan juga telah dilakukan oleh teman-teman dari PPLN. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya dapat berlangsung dengan baik dan lancar, serta kita menciptakan pemilu yang damai. Ya. Ini yang kita sepakati supaya semuanya dapat lancar dan damai. Pemilu setidaknya di wilayah Kuala Lumpur ya, yang mencakup Kuala Lumpur, Selangor, Ipoh, Terengganu, dan Kelantan. Nah, untuk itu kita tidak perlu berpanjang lebar lagi. Bapak Umar Faruk akan menjelaskan sekali lagi mengenai sosialisasi pemilihan umum di luar negeri, khususnya untuk wilayah Kuala Lumpur. Nah, teman-teman, Pak Faruk juga sudah berkali-kali ya berputar-putar memberikan sosialisasi di berbagai macam acara ya. Salah satunya ya acara-acara masyarakat dan acara ormas. Tidak lain ini tidak bukan adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya pelaksanaan pemilu. Dan pentingnya salah satu komponen di sini adalah untuk tenaga dari KPPSLN sebagai penyelenggara langsung pada saat penyelenggaraan pemilu di hari H. Ini satu hal yang sangat penting. Untuk itu waktu kami persilahkan pada Pak Umar Faruk untuk memberikan sosialisasi. Silakan Pak Faruk. Ya, terima kasih Pak Yosi Iskandar ya, selaku Pensosbud dan dalam konteks ini adalah menjadi moderator ya. Dan selamat sore juga kepada pendengar media KBRI, media kita ya. Baik, Pak Yosi, ini memang tahapannya adalah seperti yang telah kita lakukan sosialisasi juga di media ini, bahwa DPT kita Kuala Lumpur itu adalah 447.258 ya. Merupakan salah satu yang terbesar ya. Iya, 60% DPT dari seluruh luar negeri itu adalah PPLN. Iya. Secara otomatis itu mempengaruhi kelompok penyelenggara pemungutan suara di luar negeri yang disingkat dengan KPPSLN. Maka dalam tahapan ini secara resmi nanti PPLN akan mengumumkan pendaftaran KPPSLN. Yang dibutuhkan adalah 3.490 anggota. 3.490 ya, cukup KPPSLN ya. Termasuk KPPSLN dan anggota ketertiban. Oke. Apa saat ini sudah dibuka Pak pendaftaran? Saat ini belum. Tanggal 21 nanti akan dibuka secara resmi. Dan akan diumumkan juga di media PPLN, juga media afiliasi dengan KBRI, media-media KBRI, sehingga jangkauannya bisa lebih luas. Nah, walaupun 2 bulan ini kita sudah melakukan namanya penjaringan, karena sudah ada persiapan ya. Mengingat kita memang kebutuhannya itu besar, gitu ya, signifikan itu, maka 2 bulan sebelum itu dilakukan penjaringan KPPSLN. Ya, tentu
Ya, ini seperti yang di slide, mungkin slide nggak bisa di ini ya. Ya, mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Bisa ditampilkan supaya lebih jelas teman-teman biar semuanya. Pendengar dan penonton media KBRI, media kita sama-sama bisa melihat dengan seksama. Ya, ini langsung next. Ya, ini KPPSLN. KPPSLN dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara. Ya, akan ada 3 metode: TPSLN, tempat pemungutan suara luar negeri, KSK, kotak suara keliling, dan pos. Ya, KPPSLN, TPSLN, dan KPPSLN KSK dibentuk paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu di luar negeri, dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah penghitungan suara di luar negeri. Ya, ini untuk TPS dan KSK. Ya, jadi 14 hari sebelum pemungutan suara itu harus sudah terbentuk, paling lambat harus itu, sudah dilantik, Siap. istilahnya harus sudah dibimtek. Ya. Adapun KPPSLN pos itu dibentuk paling lambat sebelum pelaksanaan pemungutan suara metode pos, dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah penghitungan suara di luar negeri. Artinya pos masa kerjanya 2 bulan. Ya. Untuk KPPSLN pos masa kerjanya 2 bulan. Ya, untuk TPS dan KSK 1 bulan. 1 bulan. Iya, begitu. Nah, untuk KPPSLN TPS itu ini kita untuk lihat, ya, ini untuk komposisi, ya? komposisinya. Jadi 3 orang anggota KPPSLN untuk TPSLN dengan jumlah ya dengan 100 DPT, maka KPPSL-nya ada 3. Ya. Ya, kalau misalnya DPT-nya lebih dari 100 sampai dengan 500, KPPSL-nya 5. Ya. Oke. Kalau misalnya lebih dari 500, KPPSL-nya 7. Begitu. Berarti 7 ini sama dengan jumlah anggota PPLN, Pak? Betul. Iya, kan? Iya. Banyak sekali ya. Ukurannya adalah TPS. TPS. Iya. Oke. Karena kalau 500, kalau KSK dan POS hanya 3. 3. Ya. Iya, betul. Lanjut. Oke. Kapan? Nah, ini tadi kalau misalnya tadi ditanyakan persiapan pembentukan, ya, artinya Oktober secara resmi kita buka seleksi di November, insya Allah di 21 November ini. Tidak. November. Oh, waktunya sempit 26. Iya, betul. Kalau lebih dari itu masih bisa, Pak? Sangat Be- mepet ini ya, Iya. untuk ikannya juga. Betul, Ya. betul. Dan next yang kemudian jadi KPPSLN, ini ada 5, 6, 7, 8, 9. Ya, yang pasti itu pasti dengan apa? Negara Indonesia itu paspor, ya, kartu keluarga, gitu kan. Kadang tapi mudah-mudahan semuanya sudah memegang tidaknya SPLP. Berusia paling rendah 17, setia kepada Pancasila dan integritas, pribadi yang kuat, jujur, terusnya. Nanti juga akan kita informasi pengumuman itu, link pengumuman. Kita sertakan link PPLN link untuk pendaftaran. Iya, betul. Nah, ini tahap untuk pendaftaran tanggal 21 insyaallah pada penelitian administrasi, pengumuman hasil penelitian administrasi, kemudian diberikan kesempatan tanggapan dan masukan masyarakat. Ada menyatakan bahwa orang yang masuk politik menjadi tim sukses itu tidak dibenarkan untuk menjadi. Jadi ini dibuktikan dengan surat. Juga disediakan surat pernyataan yang aplikasi dari surat itu kebenarannya. Makanya tahapan kita florkan kira-kira halayak itu atau si A, si B, ini artinya ada saling cek antar satu dengan yang lainnya. Partisipasinya, iya. Melakukan calon dari KPPSLN. Betul. Selanjutnya, kemudian pengumuman hasil seleksi. Kalau misalnya ada yang mengaku-ngaku tapi tidak dapat resmi yang dikeluarkan oleh PPN. Kalau misalnya nanti, walaupun yang sudah mendaftar sekalipun, kalau misalnya, maka
tentu tidak akan mendapat SK. Nah, maka PPSLN adalah yang mendapatkan SK resmi dari Penetapan SK-nya dari PPLN, dari KPU ya. sebagai kepanjangan tangan. KPU ya. Tidak. Oh, baik. Betul. Ya, ya. Nah, ini petugas ketertiban. Kalau sekarang petugas ketertiban. Nah, nih petugas ketertiban TPK untuk membantu PPLN dan keamanan dan ketertiban pos tidak ada. Ya. Di PKPU-nya nggak ada. Tidak. Maka yang ada KS dan KSK. Kalau di KSK itu satu. Oh, jadi KSK tetap ada satu ya untuk Anggota mengamankan. ketertiban. Betul. Iya, untuk mengamankan melaksanakan ketertiban pengumuman. Ya, ini saya lihat ada juga ya, tugas ketertiban itu juga bagaimana dia harus berdomisili di wilayah akreditasi. SL KPPE itu wajib berdomisili di wilayah kerja Kuala Lumpur. Saat kemudian kita serahkan, maka kita secara otomatis iya. Tapi BIM-teknya sendiri offline. Oke, jadi tidak online. Ada yang lagi sifatnya teknis, ini sangat tidak. Jadi menunggu arahan ke logik ya, secara logik dan secara online. Jadi memang perlu dibuktikan dengan suatu bahwa dia berdomisili di sini. Kalau misalnya di link satu item untuk surat surat domisili atau kalau di sini ya. Pemas tahu. Dan juga terus berkoordinasi dengan perwakilan pengadaan atau mengenai kebutuhan dari petugas ketertiban. Maksudnya apa ini? Ya, berkoordinasi kan untuk kebutuhan. Ya karena kebutuhan baik itu KPPSLN, terus kayak sekarang ini. Maka di situ konteks. Mereka pun juga akan mendapat dari petugas ketertiban. Dan KPPS akan mendapatkan SK. Akan berada di bawah ketua LN dan KPPS. Ya. Anggota ketertiban nih yang dia dapat juga KPPS. Partisipasi ya dari masyarakat. Betul. Pemilu ya. Iya, betul. Iya. Itu artinya memang hikmah berkontribusi. Ya, Sapa Umar. Hal pembentukan, ini pengumuman nanti akan 21 November hingga November, 5 hari durasinya. Hal 30 penelitian administrasi 22 November sampai ya. Ini akan hanya sampai tanggal 13 administrasi itu hingga tanggal. Lalu masih ada yang berminat, dibuka kesempatan mereka untuk atau petugas dari tahapannya. Kemudian kalau misalnya target dari jumlah informasikan, kita koordinasikan informasikan di media, betul untuk PP-nya ya. Tetapi kalau untuk pos itu kan 2 karena pekerjaan hari di Desember. Iya. Ya. Jadi ini kalau kita itu tanggal 10 hingga tanggal 14. Iya, betul. Seleksi ini mereka langsung setelah diumumkan penyampaian dan pengunggahan data sampai 22 Desember. Plus ya 27 Desember sudah tidak dibuka kembali kecuali mengundurkan diri. Ya, kesepakatan di satu keputusan begitu. Kita plenokan. Jelas dan clear. 2 bulan ya. Untuk PPSLN dan KSK hanya 1 beban kerjanya lebih banyak. Karena di pos satunya 1 bulan. Karena pemungut ya kan. Jadi sesuai dengan masa kerja. Masa kerja dilakukan. Iya. Ya. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang mungkin tidak aktif gitu ya. Kita bisa interaktif ya. Karena akhir-akhir ini atau tidak, maka memang kami perlu lebih yang kukuh gitu. PPLN ya. Di luaran ini. Diluruskan ini. Ya, ini harus diluruskan. Nah, Bapak, Ibu, Kakak, Adik untuk mendaftar pungut biaya. Alias gratis. Adapun kemudian ada orang yang punya teman gaptek mencatut nama PPLN, mengambil pungut ya. Jadi gratis. Nah, begitu. Jadi ya KPPSLN maupun
honor ya. Honor mendapat itu iya. lulus dalam Betul. proses seleksi. Karena begini kadang-kadang diambil kesempatan gitu. Hal-hal yang memang program pemerintah kadang-kadang ya kan yang tidak proporsional patutnya. Ya. Kan begitu. Ya. Dari percayalah bahwa apa yang ya itu akan mendatangkan apa namanya, insya Allah itu harus diyakini olehnya. Jadi kalau misalnya mau membantu patut begitu kan begitu. Ini Dan isunya, wajar. iya wajar. Jangan jadikan momen ya cari keuntungan. Isu ini sudah ada di luar sana. Ini kan bahaya. Iya, iya. Wah, mencatut nama PPLN kan begitu. Iya, iya. Karena PPLN mengut biaya apapun kan Memang honor dilarang. Dilarang untuk mengunggah. Yang penting sudah memenuhi syarat lakukan kerja secara dan seperti itu. Dan apa namanya sesi misalnya karena memang melihat menimbang apa itu Iya, ada. iya. Ada. Contoh hajat. Ya kan? Itu yang kita utamakan, tetapi baca tulis bisa daftar saja. Ada diskresinya. Dimungkinkan. Oh. Apa itu bisa kalistung? baca, tulis, hitung. Jadi iya, iya. menulis dia mampu, kemudian tidak bisa kalau menghitung biasanya bisa semua. Hasil dari pencoblosan surat suara mereka yang bisa menghitung. Tapi ini baik ya, opsionalnya itu juga baik. Yang persyaratannya itu tapi karena kan kondisinya dikit ya. Jadi kita banyak sekali untuk petugas beserta anggota ketertiban baik termasuk. Jadi ini enggak ya kalesiannya sangat beragam. Betul. Seperti baca, tulis dan hitung. Iya. Tapi itu bahwa memang baca, tulis dan hitung. Kali ya. Pertanyaan-pertanyaan terkait kalau nggak ada SMA gitu. Ada apa pengecualian. Kemarin ini tadi ada DPT, mungkin ulang. Nah, ini DPT ini, daftar pemilih kita ngobrolin tentang KPIK ini sebenarnya ke DPT. Ya, daftar apa itu? Dicek DPT ya PPLN. Yaitu, ini bisa dicek. Ini contohnya, ini contohnya. Coba misal masing-masing atau di laptopnya masing internet ya, data tonline.kpu. Bukan nomor paspor. Nanti akan muncul kayak gitu. Dan itu PPLN sudah Kuala Lumpur, nama PLN KBRI Kuala Lumpur berarti. Dan mereka yang ini enggak ada kodenya. Ada. Yang KSK juga sama. Sama KSK. Ya. Jelas. Lumpur berarti sudah masuk DPT. Kalau yang belum masuk DPT gimana, Pak? Ngobrolin DPT dulu. Ya, lanjut. Ini pemilih tambahan atau klik ya, diketik di dptonline.kpu. Hasilnya itu, hasil pencarian di bawahnya itu, di bawah alamat dalam negeri, bukan KBRI, maka itu masuk puji ini. Maka itu sudah masuk DPT. Bukan DPT ya. Pindahan atau tambahan. Tetapi kalau DPT partisipatif, arti perlu kesadaran, ya kan? Kita kan satu persatu. Kalau satu persatu kan, yang mana yang DPTB itu kan dengan adanya kerja. Ini adalah asan di bukan di TPRI KL, maka ya langsung harus yang bersangkutan bentuk kesadaran kan pemilu itu kan harus. Jadi ini kami melihatnya bahwa stelsel yang bersangkutan harus proaktif cek dan menanyakan. Saya kok dan PPLN akan menjawab merespon bahwa Anda memang OTB nanti. Baik. Ke daftar list DPT. Ya. Jadi ini memang harus dipaham sahabat sekalian. Ya, ini merasa bisa dicek nanti di
.kpu.go.id. Ya, kalau keluarnya dan ke Malaysia dalam pengertian di wilayah Melapor. Cara melapornya kemana? Ini ya. next. Kita menyediakan website DPTB ini. Oh, Kita untuk memudahkan pekerjaan, kan sudah zamannya zaman now. internet segala macam gitu kan. Yang ingin pindah memilih di wilayah atau mau pindah dari PPLN negeri atau ke ya, klik ini website l.id atau apa QR code yang di bawah ini. Iya. Iya. Iya, jadi ini. Ya. Permasalahan mungkin ini bagi mereka yang tidak sangat yang belum memahami seperti ini. Apakah ada opsi atau bisa WhatsApp ke hotline itu di mana itu berarti, kan? Ya, itu, ada bisa 645. Ya. Atau ada cara lain mungkin. PPLNKL 2024. Kalau masih nggak bisa DM, misalnya di Facebook bisa. Oke, jadi semua media bisa. Sosial Betul. Jadi bisa mengakses melalui website. Kalau yang tidak memahami mulai website, dia di WhatsApp. IG ya. Iya. Kalau tidak juga bisa di email. Ya. The last resort atau pilihan terakhir ya di WhatsApp. Itu hotline-nya besar sekali. 64501. Motornya menjawab Pak ya? Iya betul. Oh baik. Oke, itu selesai TB. Ya. Sekarang ada yang namanya daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus merupakan ini sama sekali tidak terdaftar dimanapun, baik di dalam negeri, sehingga di website PPLN seperti yang tadi .id itu nanti daftar pemilih baru atau daftar pemilih pindah, dia DPTB. Pemilih baru berarti dia DPK. Iya betul. Tidak terdaftar namanya itu baik di dalam negeri ataupun tetap akomodir, kita berikan haknya dengan apa? Mekanisme DPK. Tahu DPK ini berapa persen? Ini kan orang yang baru yang belum pernah terdaftar nih. Iya. Akomodir juga kan? Iya. Nah, diakomodirnya itu hingga kapan, Pak? Atau bagaimana? Di hari H itu 1 jam sebelum berakhir di PKP. 1 jam sebelum KPU berarti dia bisa mendaftar ke TPS. Datang ke TPS bisa. Sebelum datang ke TPS supaya nanti kita 80 konter ya di PWTC itu. Di PWTC itu kita sediakan 80 konter, 20 konter untuk 40 konter untuk DPTB. Konter itu berarti 45, berarti 35 untuk apa tadi? TPS. DPT-nya ya. Ini komposisinya melihat dari mengantisipasi daftar pemilih khusus ya. Iya, betul. Ada 3 hal nih ya. Betul. Mereka bisa langsung ya. Bisa. Untuk dari H untuk bisa. datang. Artinya tidak ada alasan sudah memenuhi syarat untuk tidak menggunakan. Syaratnya apa Pak nih untuk menjadi daftar pemilih khusus? Enggak, sesuai syaratnya, yang penting warga negara Indonesia. Bawa paspor. Kalau nggak ada paspor? Bawa SPL. KTP. Kalau nggak ada? Bawa KK. KK ada pilihan terakhir. Itu yang belum. Tidak ada ya. Diatur. Jadi minimal itu adalah kartu keluarga. Kartu keluarga. Kalau tidak ada yang tidak sama sekali punya itu, mendeklar atau negara Indonesia, oke. Ya kan? Jadi ini benar-benar ya kesempatan ini kita menyampaikan sekali lagi dari PPLN ya. Ini bagi yang mau berpartisipasi nanti pada saat pemilu ya, tolong dicek kembali. Ya. Kalau yang akan itu bisa juga dicek. Menanyakan juga PPLN ya. Ini sekali lagi masih bisa DPK khusus. Dengan tolong kembali menyiapkan itu paspor. Ya.
Kalau tidak ada paspor, SPLP. SPLP ada, KTP asli. Kalau tidak ada, ini Iya. semua harus asli. Iya. Kalau fotokopi, Kita lihat nanti dicek. dicek. Dicek kalau memang itu apa namanya dan apa namanya sesuai by namanya, by nomor paspornya dengan apa maka nggak ada masalah. Ya, tapi ini yang momen ini ya, kami tolong sekali lagi ya, Ya, yang belum pernah daftar, sangat penting ya. ya. Paspor, SPLP, ya. Kartu keluarga itu saja. Tolonglah Iya. itu disiapkan ya untuk partisipasi aktif meningkat untuk apa namanya sama-sama untuk pesta demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu wilayah Lampung. Baik. Siap. Oke. Pak Yosi. Baik, ada hal lain? Barangkali itu yang bisa disampaikan. Nah, Di ini terakhir, iya. Jadi kalau boleh misalnya nextnya? next ada di slide next. Nah, Nah, ini dia. Ada Instagramnya, TikTok pun ada itu. TikTok pun ada. TikTok pun ada. Kita semuanya kita coba untuk kemudian dilakukan. WhatsApp boleh, email boleh, Facebook boleh, Instagram boleh, TikTok pun boleh. Nah, biasanya kalau di Kuala Lumpur ini kan suka main TikTok. Jadi cobalah Guna TikTok. layarilah PPLN KL. Kan gitu. Ya. Baik. Ya, dan di follow. Kalau notifnya untuk siap. Oke, baik ya teman-teman, ini penjelasan Pak Umar ya. Iya. Sudah dari awal tadi, dari mulai KPPSLN ya. Ini dan kedua unsur-unsur untuk wilayah dari PPLN Kuala Lumpur, tentunya petugasnya dibutuhkan 7. Ya, 7 petugas. Karena apa? Karena pemilihnya untuk TP1 TPS, KSK dan lain-lain itu bisa mencapai lebih dari 500. Ya, karena jumlah masyarakatnya yang sangat banyak. Betul. Ya. Dan kedua tadi juga disebutkan dibutuhkan juga petugas ketertiban ya. Ya. Ini bagian elemen dari KPPSLN. Iya. Jadi partisipasi masyarakat ya teman-teman sekalian untuk menjadi KPPSLN maupun petugas ketertiban sangat dinantikan. Nantikan. Ini sebagai bentuk dari partisipasi teman-teman sekalian bagi penyelenggaraan, bagi keberlangsungan ya pesta demokrasi bagi negara kita. Ya. Jadi ini adalah salah satu tugas dari tugas negara yang mulia yang bisa diikuti oleh teman-teman sekalian. Betul. Selanjutnya tadi ya saya merekap sedikit juga telah dijelaskan mengenai DPT ya. Daftar pemilih tambahan DPTB dan daftar DPK. pemilih khusus DPK. Ya. Ini tadi sudah jelaskan apa perbedaannya dan kembali lagi dimohonkan bagi calon pemilih itu untuk mengecek kembali ya. Di situs atau website dari KPU ada tidaknya mereka dalam DPT. Kalau tidak ada itu bisa dicek lagi nanti, oh ini DPTB ini masuknya karena mereka mungkin sudah melakukan pendaftaran tapi mungkin pendaftarannya ternyata di Indonesia sementara domisili saat ini berada di Kuala Lumpur atau di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur. Nah ini harus dilaporkan kembali ke PPLN atau melalui ppln.id websitenya PPLN. Atau melalui websitenya itu. Nah yang terakhir tadi yang sangat penting adalah bagi mereka yang belum sama sekali mendaftarkan diri ya, itu bisa masuk DSK. DPK. DPK, daftar pemilih khusus. Ya. Nah, daftar pemilih khusus ini bagi mereka yang belum sama sekali terdaftar. Ya. Jadi kita dorong, kita himbau kembali lagi, mari sama-sama berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024. Mensukseskan pemilu 2024 adalah hal yang mulia. Jangan lupa tanggal 11 Februari 2024 di PWTC. Ya, jadi Pak Umar sambil kita menunggu mungkin bisa ditayangkan ini nomor untuk diskusi online-nya. Nah, silakan interaktif ya. Interaktif bagi teman-teman yang akan menanyakan, dipersilahkan ya. Ya, mumpung kita ada Bapak Ketua kita, Bapak Umar Faruk yang akan
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Silahkan ya untuk mengontak nomor ini. Jadi nomor ini tidak melalui WhatsApp, tapi langsung ya, nomor telepon langsung, tidak merupakan nomor WhatsApp. Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah biasanya nih Pak Umar ya, Ya. Yang banyak ditanyakan itu adalah persyaratan-persyaratan sebelumnya. Mereka banyak yang ingin menjadi anggota KPPSLN. Iya. Ya, tetapi kadang-kadang persyaratannya, waduh Pak, ini kok persyaratannya kok sulit sekali, banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi begitu ya. Oh, Nah ini ada yang masuk nih Pak. Ada masuk. Silakan. Halo, selamat sore. Sore. Halo, Iya. selamat sore. Dari Mbak siapa namanya? Dari Mbak Nuraini. Mbak Nuraini di mana domisilinya Mbak, tinggalnya? Di Ceras, Kuala Lumpur. Oh, di Ciracas. Di Ceras. Oh, Ceras, saya pikiran di Ciracas. Ciracas. Ceras Pak, Ceras. Oh iya Oh, iya, betul. Oke, Mbak Nuraini, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Ada Pak Umar di sini, Ketua PPLN. Oke, saya mau tanya ini. Pertama kali saya dapat info KPPLN ini dari seorang ibu lah. Dia bilang untuk pendaftaran KPPLN ini, KPPSL. dia KPLSN ini. KPPSLN, ya. Ya, udah itu aja lah. Oke. Itulah. Pokoknya itu. Dia mulai kerjanya di bulan 12 untuk lipat kertas pemilu. Betul ya? Atau sebagian saya dengar dari yang lepas itu waktu saya daftar dari website, dia macam bukan untuk yang dia bilang pekerjaan yang kita buat di yang kita ajukan di website itu bukan untuk yang macam dia bilang itu gitu. Oh. Ini Mbak Nuraini sudah daftar belum? Sudah. Saya sudah Iya, ini kan daftar. penjaringan ya. Ini masih tahap masih penjaringan. penjaringan. Ya, Iya. ya. Ya, sementara yang saya dapat info dari dia, yang ini, yang penjaringan yang saya ikut ini, itu untuk yang di bulan 12 start mulai kerja di tanggal 1. Oh, coba nanti tolong tolong buka nanti di tadi sudah kita tunjukkan juga jadwal pembentukan KPPSL tahapan-tahapannya iya. kan. Nah, nanti Saya pun udah nanti nampak. buka. Ya, nah, ikutin itu saja. Oh, berarti yang bilang dia itu salah lah ya? Iya, mungkin salah dengar atau apa biasa. By the way, ngomong-ngomong Mbak Nur Aini udah terdaftar di DPT apa belum? Saya kalau cek dalam DPT tuh, saya masih terdaftar di DPT Indonesia lah. Oh, belum di berarti DPT Kuala Lumpur lagi, tapi nanti saya akan isi yang untuk pindah DPT. Oke, terima kasih Ibu Nur Tapi Aini. untuk nomor WhatsApp kan, saya ada WhatsApp, cuman nggak ada yang jawab gitu. Oh, masa? Saya ada WhatsApp. Oh gitu. Kalau begitu coba masuk di ppln.kl.id. Nanti biar langsung masuk ke sistem, nanti akan terdaftar dengan sendirinya. Oke. Masuk Satu sendiri. lagi saya mau tanya, kan macam saya masuk dalam grup Telegram tuh, ada juga yang dari Indonesia kan yang mendaftar untuk ikut jadi ikut KPPLSN ini kan. Itu kalau untuk yang dari Indonesia, mereka ke sininya ada tak surat apa-apa yang contoh kalau mereka lulus gitu? Surat yang maksudnya surat kerja ya? Surat kerja nggak ada. Kita nggak sediakan surat kerja. Nggak ada. Karena cuma 1 bulan ya. Kalau pos 2 bulan kan. Kita nggak sediakan. Jadi pada prinsipnya kalau misalnya mau daftar, walaupun dia daftarnya dari mana, yang penting pada saat masa kerja itu harus ada di Kuala Lumpur. Begitu. Ya. Oke, paham. Jadi kelihatan benar-benar kerja ya. Iya, artinya ada di sini. Gitu. Karena memang kerjanya di lapangan kalau ini kan. Iya. Bukan. Di lapangan. Jadi Mbak Nura ini siap untuk bekerja di KPSLN. Di rencananya mau di KPSLN atau petugas ketertiban? Rencananya KPPS KPPS. KPPSLN. Susah kali sebutnya.
nggak apa-apa dibaca lagi nanti ya, Oke. dihafalkan. Iya, Saya pikir iya, tadi baik, mau baik. di petugas ketertiban. Iya. Janganlah. Nanti bisa diupload kan? Yang itu tadi apa namanya? Yang kita tunjukkan di slide itu PowerPoint-nya itu kan bisa di anu ya. Bisa. Iya, Bisa bisa. nanti nanti bisa dibaca-baca oleh para Oke. penonton dan pendengar. Iya, karena ini Ya, kan akan kita simpan, ya, akan Betul. kita save dan akan kita tayangkan terus, Pak. Oh iya betul. Ya, betul, di betul. website KBRI, di Instagram maupun di YouTube. Siap. Jadi ini bisa diulang-ulang kembali. Ya, ya, teman-teman sekalian, selain live seperti ini, nanti bagi yang kurang jelas, silahkan buka lagi. Ya, 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 videonya memang akan kita save dan berulang-ulang terus. Ya, ya. Jadi Bisa jangan diulang-ulang khawatir, sendiri ya. sering-sering juga lihat media sosial KBRI. Ya. Karena ini salah satu hal yang penting untuk Ya. bisa dipahami dan disampaikan juga ke teman-teman yang lain. Betul. Supaya mereka juga lebih paham. Iya, Istilahnya ditularkan ditularkan. informasi ini kepada yang lainnya. Iya. Ya, bukan ditutur tinular, itu lain lagi. Iya, lain. Ah, itu drama radio, Pak. Angling Dharma. Aling Dharma. Oke, baik. Ada lagi? Silakan Mbak Nora ini, terima kasih ya sekali lagi ya. Oke, sama-sama. Ya. Oh, ini Ini ada ada masuk, lagi. ada masuk lagi Ayo. kayaknya. Oke. Ya, halo. Mana belum? Halo. Halo, selamat sore. Dengan siapa? Halo, selamat sore. Ya. Namanya siapa, Mbak? Saya Dea. Dea di mana tinggalnya? Saya di Ipoh, Pak. Oh, di Ipoh. Iya, ini di utara nih, Pak. Di utara. Nah, Ya. bagaimana Mbak Dea? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak, saya mau nanya ya. Kalau untuk biaya transportasi ini ada klaim kita? Maksudnya ini apa? Untuk jadi petugas KPPSLN atau ikut pemilu? KPPSLN. Saya udah daftar, Pak. Oh, oke. Nah, gimana Pak Umar? Nah, saya kan jauh nih, Pak, dari Ipoh. Iya, ini belum dapat hilalnya itu kalau soal kalau soal yang itu ya. Jadi yang kita dapat hilalnya itu memang honor itu saja. Iya. Jadi akan dapat honor sih Mbak. Tadi kan nanti kan akan dilihat tugasnya kan, beliau ini akan di Ipoh ya. Iya, Ya, iya. mungkin bisa disesuaikan juga nanti apa namanya KSK yang di Ipoh atau bagaimana mungkin Iya, ya. iya betul. Tapi kan tetap harus ke sini dulu. Tetap di sini untuk dulu. Di Bimtek. Iya, Iya, betul. betul. Kalau Bimteknya dulu iya. kan, Pak. Iya. Betul. Ya, nanti ikuti perkembangannya mungkin ya, Iya, Mbak Dea. Mbak Dia. Heeh. Halo? Halo, iya, Pak, Ya. ya. Yang Ya. penting udah terdaftar belum di DPT? Udah, Pak. Oke. Ya, saya sudah terdaftar, DPT sudah, saya sudah daftar, KPPSLN sudah. Oke, oke. Mm. Oke. Mbak Dea, tolong bantu juga ini Pak Umar dan teman-teman PPLN supaya informasi mengenai petugas KPPSLN dan petugas ketertiban ini dapat disampaikan teman-teman yang lain. Ya, ya, betul. Ya, karena kita membutuhkan banyak sekali untuk petugas KPPSLN maupun petugas ketertiban. Iya, betul. Tolong diinformasikan teman-teman, kalau yang belum paham, belum tahu caranya mendaftarkannya, tolong dibantu juga, ya, dengan sukarela. Oke, Pak. Iya, iya. Sekali lagi Siap, tampaikan siap, juga siap. tadi yang diluruskan Pak Umar bahwa untuk pendaftaran ini Gratis. gratis, Gratis. tidak dipungut bayaran. Biaya apapun, tidak Bahkan dipungut akan biaya. dibayar kalau lulus, dapat honor. Betul. Oke, oke. Iya, ya, Nek, terima kasih. Ada telepon yang baru, kasih. silakan. Iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo, silakan. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, siapa namanya Pak? Bima. Pak Bima, di mana tinggalnya? Saya sekarang di Ipoh Pak. Di Ipoh juga. Di Ipoh Banyak juga. dari Ipoh nih. Banyak ya. Oke, Pak Bima, silakan. Ada yang mau ditanyakan? silakan. Ini Pak, saya kemarin ada daftar yang di penjaringan ya namanya. Iya. Habis itu nanti daftar lagi atau gimana Pak? Kalau yang sudah daftar di penjaringan tidak perlu daftar lagi. Ya. Yang sudah mendaftar di penjaringan cukup. Nah, nanti tinggal menunggu hasil seleksi administrasinya, ya. Oh, oke baik Iya. Pak. Oke Pak, saya ada satu pertanyaan lagi Pak. Kalau gitu Pak. Silakan, silakan. Ya, silakan. Ini apa namanya? Kalau tidak salah ada yang POS, satu lagi KSK, satu lagi TPS. TPS ya Bapak. Ya, ya. Itu kan kerja kan beda-beda ya Pak. Ada yang 2 bulan, 1 bulan. Itu
memang full kita 2 bulan, 1 bulan atau seperti apa Pak? Atau nanti untuk honornya kayak gimana Pak? Berbeda atau seperti apa Pak? Ya, honornya setelah bekerja. Kalau untuk pos, KPPSLN pos itu masa kerjanya 2 bulan. Ya, efektif kerjanya ya tergantung nanti kebutuhan pekerjaan di lapangan seperti apa. Kan begitu. Baik di pos atau di pos 2 bulan. TPS dan KSK itu 1 bulan. Nah, begitu. Untuk honornya tentu setelah bekerja akan dapat honor. Seperti itu. Mas Bima. Oh, berarti beda ya Pak, tergantung dari hari kerja ya Pak. Kalau beda hari kerja ya tentu beda lagi sistem itu ya Bapak ya. Maksudnya itu bagaimana nanti dibagi ya Pak ya. Kemarin saya data penjaringan apakah nanti kita milih yang mau di pos atau TKS KSK atau nanti dipilih langsung sama dari pihak KPPSLN Pak. Nanti PPLN yang menentukan Mas Bima di pos atau di KSK atau di TPS, dan semua pendaftar nanti PPLN yang akan menentukan. Ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kebutuhan lapangan seperti apa nanti kan akan ada BIMTEK ya Pak ya. Kalau nanti lulus BIMTEK-nya nanti akan diinformasikan dan akan diatur. Ya. Kira-kira begitu Pak Bima. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, pastikan masuk di PT Mas Bima. Ya. Baik Bapak. Nanti saya coba cek lagi. Baik, selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saya Maria binti Abdul Manaf. Saya call atas nama suami saya yang Ibu Maria di mana tinggal Bu? Saya di Bandar Baru Sentul Pak. Oh Sentul. Dekat. Ya, silakan Bu Maria. Ada yang mau disampaikan? Allah, ini kali ketiga pemilihan luar negeri untuk suami saya yang warga negara Indonesia. So, yang ketiga kali ini kita cuba masuk di PT itu, bila kita dah daftar online, bila kita cek balik masih belum terdaftar nama suami saya. Risau suami saya Pak. Tak payah risau Ibu. Nanti masuk di tadi. Ibu masuk minta tolong yang di ini tunjukkan. Ini masuk ke sini ke satunya. Next. Ini Bu. Yang ini Bu, masuk ke sini. Ibu boleh kalau ada handphone pun boleh melalui handphone pplnkl.id. Nanti cek dulu datanya. Kalau misalnya masih belum, maka daftar pemilih baru. Klik yang daftar pemilih baru. Nanti daftar. Walaupun ini kali ketiga memilih dekat luar negeri. Oh iya. Walaupun karena pilihan pemilu ini kan 5 tahun sekali, berarti sudah 15 tahun di sini ya kan? Iya. Nggak apa-apa seumur hidup selama masih nyawa di kandung badan dan masih sehat bisa ini dan memenuhi syarat untuk memilih. Tetap milih. Kenapa jawab tetap jadi warga negara Indonesia yang baik suami saya tak nak terhapus. Lagi satu pertanyaan. Akan diadakan PWTC ya Pak? InsyaAllah Bu, iya. Okey, insyaAllah tak apa. Satu stesen kereta api di rumah kita. Oh, mantap. Nanti kita insyaAllah akan di PWTC. Ya. Okey, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Maria. Ya, ada lagi? Silakan. Ditayangin lagi supaya bisa call interaktif. Ya. Silakan yang masih perlu informasi ya, karena tidak salah informasi, karena kadang-kadang orang bisa salah informasi ya kan kalau tidak betul sumbernya kan begitu Pak. Iya. Istilahnya ini adalah misinformasi. Ada juga namanya miss call. Itu salah. Salah nelepon. Ini ada misinformasi, salah informasi. Jadi harus diluruskan. Ya, jadi kita persilahkan ya ini teman-teman masyarakat sekalian untuk bisa menanyakan langsung apa yang terkait dengan KPPSLN, tugas tertipan, DPT, DSK, DPK ya, DPK dan daftar pemilih tambahan, DPTB. Itu tadi ya yang menarik di sini dari beberapa pertanyaan itu adalah
ini ya terkait dengan mereka belum tahu nih bagaimana cara mengeceknya, Pak. Ya. Mungkin ini bisa setelah sesi ini mungkin bisa kita tayangkan lagi ya. Iya, kita ulang-ulang. Baik di apa namanya medsosnya KBRI Iya. maupun di kita membantu untuk KPLN. Bagaimana sih cara pengecekannya? Iya, Ya kan? iya. Dan perlu juga diulang lagi karena ini kan sudah semakin mendekat ya. Iya, betul. Tanggal 21 November ini. Iya. Ini tinggal beberapa hari lagi kan. Betul. Ini sekali lagi kita mohonkan sebetulnya ya teman-teman sekalian untuk menginformasikan teman-teman yang lain gitu. Betul. Untuk ke petugas dari KPPSLN Iya. Ini kita sangat butuhkan banyak nih. Betul. Jadi ayo ya ramai-ramai teman-teman untuk melakukan pendaftaran ya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Ditetapkan. Ya. Itu tadi sudah banyak kemudahan tuh saya lihat ya. Iya. Jadi meskipun itu mungkin syaratnya itu minimal apa SMA, tetapi setidaknya mengerti baca, tulis dan hitung. Ya. Hitung. Jadi istilahnya tadi apa? Dan Singkatannya apa? Kalistung. Kalistung. Ya. Ini ada telepon lagi. Ada masuk. Oke. Silakan. Ya, selamat sore. Siapa namanya, Mas? Mbak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan namanya. Iya, saya Edi, Pak. Edi. Selangor. Edi di Selangor. Ya. Monggo Mas Edi. Kan itu hari sudah daftar yang online itu Pak ya, ke PPSLN ya. Ya. Ya, saya mau tanya itu kerjanya itu berapa hari atau berapa macam mana Pak? Kerjanya itu kalau pos 2 bulan masa kerjanya ya. Terhitung saat dilantik. Ya kan. Terus yang KSK dan TPS 1 bulan terhitung saat dilantik. Oh, jadi maksudnya kerjanya 1 bulan penuh Pak? Untuk TPS dan KSK. Ya, soal nanti efektif pekerjaannya berapa hari atau berapa apa full sebulan tergantung kebutuhan kita nanti seperti apa kebutuhan pekerjaan kita. Begitu. Maksudnya kalau yang misal ibaratnya KSK atau TPS itu nanti kalau dipanggil baru kita berangkat macam itu kan gimana? Ya, betul. Jadi ibaratnya kita standby saja lah. Ya, betul. Terus kan sudah daftar online, nanti surat yang fisik itu kapan dikumpulkannya Pak? Ini ya betul. Ini alhamdulillah ini ada pertanyaan seperti ini. Jadi persyaratan yang hard copy-nya itu diserahkan saat kita panggil untuk BIMTEK. Ketika BIMTEK dibawa sekalian membawa hard copy. Makanya BIMTEK nanti itu memang harus offline. Begitu. Oh iya. Jadi nanti ibarat KBRI manggil untuk mengumpulkan surat fisiknya itu KBRI lewat email ke macam mana? Yang memanggil bukan KBRI Pak, tetapi PPLN. PPLN nanti yang akan mengumumkan. Makanya nanti Mas Edi itu follow media-media PPLN dan juga KBRI. Jangan lupa di follow, di like. Kalau Facebooknya itu di like, fanspage-nya itu, Instagram di follow. Ya, jadi biar tidak ketinggalan informasi. Kenapa? Yang YouTube pun sudah subscribe. YouTube? Iya. Kita punya YouTube ya. Ada KBRI itu. Oh, kalau KBRI ya betul. Ya, KBRI di subscribe, komen, like dan komen dan share. Pokoknya subscribe terus Mas Edi. Yang penting begitu Mas Edi ya. Ini kan ada persyaratan. Dipenuhi pendaftaran, setelah itu dari persyaratannya itu nanti akan ada seleksi dilakukan oleh teman-teman PPLN KL. Dari hasil seleksi melihat persyaratan memenuhi syarat nanti akan diumumkan. Betul. Diumumkan ini nanti akan ditayangkan ya di media sosial KBRI maupun di media sosialnya PPLN Kuala Lumpur. Betul. Nah, dari sana nanti baru akan diadakan pelantikan. Nah, dari pelantikan prosesnya akan dilakukan BIMTEK. Dari BIMTEK monggo kerja. Kerja. Betul. Ya begitu kira-kira. Kerja. Betul. Pak, ada satu lagi Pak, boleh? Monggo. Ya. Kan di online itu kan persyaratan ijazah kan SMA sederajat Pak ya. Sedangkan di sini kan ada kawan saya juga yang
sekolahnya ada yang sampai SMP, ada yang sampai SD, Pak. Itu boleh daftar juga, Pak? Boleh, dimasukkan saja. Dimasukkan saja. Ya, masukkan saja kalau misalnya punya ijazah hanya misalnya sampai SMP. Yang penting nanti disertakan juga surat bisa baca, bisa berhitung dan bisa tulis, ya. Oh, gimana, Pak? Siap. Surat pernyataan, Mas, ya. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bisa baca, tulis dan hitung. Ya. Karena ini penting untuk menjadi tugas KPP maupun tugas tertiban. Ya. Moga Mas Edi matur nuwun sangat ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Ya. Mas Edi. Oke, lanjut. Siapa ini? Halo. Ibu, Mbak? Ya, Mbak. Oh, Mbak. Oke, Ya, Mbak Mbak. siapa namanya? Mbak Tika. Mbak Tika di mana tinggalnya? Saya di Sri Iskandar, Pak. Oh, Sri Iskandar. Sri Iskandar mana? Itu nama Di saya. Perak. Oh, di Oh, di Perak, Iya. di Perak. Ya. Iya. Ini Silakan. saya mau nanya, Pak. Kemarin kan saya udah daftar online tuh di Penjaringan. Terus dapat info dari teman-teman katanya berkas yang hard copy itu harus dikirim langsung ke alamat KBRI. Jadi udah saya kirim sama teman-teman pakai amplop kemarin semuanya, surat sakit gitu. Semuanya udah lengkap. Surat Jadi sakit. nanti, surat sakit, surat keterangan sehat. Ya. Udah itu ya. Yang sehat dong, Mbak. Jangan sakit-sakit. Surat sehat. Wah. Jadi itu nanti misalnya kalau saya diterima, apakah pas hari BIMTEK tuh saya juga harus bawa lagi yang hard copy-nya atau gimana, Pak? Iya, untuk lebih baiknya dibawa saja, kan nggak ada salahnya di print lagi dan dibawa ketika kita panggil untuk di BIMTEK. Ya. Oh iya. Tapi gini Pak, mau saya tanya surat yang sehat tadi, kemarin saya kirim yang asli. Jadi nanti Ya. apakah boleh di BIMTEK yang Boleh. fotokopiannya? Boleh. Oh boleh ya. Ya. Oh ya itu aja yang saya tahu. Oke, pastikan yang penting masuk di PT ya. Oh ya oke sip. Dan informasikan kepada kawan-kawan yang lain. Oh ya Ya. ya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama, siap. Sama. Kayaknya Pak Yosi kenal Oh, sama penelpon. enggak, saya kenal dengan alamatnya. Oh, Karena di Sri Iskandar katanya, Pak. iya. Iya. Hampir sama dengan Ya beti-beti lah. Iya. Beti aja. Ya, teman-teman masih ada yang ini ingin menanyakan, silahkan. Iya. Biar tidak terlalu kaku kan. Iyalah, ini tuh call. Ada call, ada miss call. Tadi ada miss call nggak? Nggak ada kayaknya, Pak. Ini callnya masuk semua ini. Masuk semua ya? Masuk. Oh. Karena mereka Berarti banyak ini yang nonton kita. banyak, insya Allah. Iya. Ini nanti kan akan kita save, nah kan. Ini akan jangkauannya dari dunia sampai akhirat ya. di-share. Ya. Dunia saja. Ya, Itu ya, saja ya, nih ya. utusannya nih, Pak. Oh, iya, Ya, iya. Ya, teman-teman Ya, silakan. silakan. Ya, bisa di call 017 500 7047. Ya. Nomor cantik nih, gampang dihafalkan. Gampang dihafalkan. Semua langsung hafal. Ya, mungkin tanyakan lagi callnya. Nah, Ya. jadi sebetulnya kalau kita ini ada lagi. Ada lagi. Ya. Oke, silakan. Dari mana? Kemana? Mau ngomong dengan siapa? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Ya, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa? Ini Namanya siapa, Pak? Pak Wawan Pak Wawan. Di mana tinggalnya, Pak? di Gombak. Oh, Gombak, dekatlah sini. Oke. Oh, Ada ya. yang mau ditanyakan, Pak Wawan? Silakan. Ya, silakan Pak Wawan. Iya, ini pertanyaan yang pertama sekali itu batas umur waktunya, batas umurnya berapa, Pak, untuk ikut penyertaan KPP? SLN. Iya, betul. Ya. Yang kedua, apakah untuk contoh ada orang mempunyai IC merah, dia itu kan masih warga negara Indonesia, apakah boleh? Nah, itu dua itu aja pertanyaannya, Pak. Ya. Untuk yang IC Mira, karena dia masih memang status warga negaranya itu masih melekat, boleh. Sepanjang dia masih bisa membuktikan paspornya itu. Ya kan? Ya, ya. Kalau misalnya tidak punya paspor, IC-nya yang dia ini kan tidak bisa. Karena nanti akan diidentifikasi melalui paspor. Paspor. Iya. Ya. Nah, begitu. Kalau misalnya umur maksimal umur 55. Oh, 55. Ya, jadi kalau sudah umur
di atas 55 itu tidak boleh karena kejadian di 2019 ya kan itu banyak petugas KPPSLN yang meninggal dikarenakan mungkin indikatornya kelelahan ya kan karena tapi itu yang perlu diperhatikan Pak Wawan ya, 55 tahun. 55 tahun maksimal. Ya. Oke Pak. Yang satu lagi Pak, dia gini, dia tidak mempunyai KTP, cuma pas dia kan nggak pernah bawa KTP katanya. Jadi dia hanya menggunakan paspor Indonesia dengan IC merah gitu Pak. Apakah untuk persyaratan bisa diterima itu kalau nggak ada KTP? Mohon bantu kawan-kawan juga kalau misalnya hanya punya paspor tidak punya KTP, apakah masih bisa diterima atau tidak? Nanti jawabannya juga di ini ya, sambil diketik ya. Ada ini petugas yang lain, apakah? Ya, boleh. Yang penting paspornya valid, paspornya asli dan bisa dipertanggungjawabkan, boleh. Oh, berarti boleh Pak ya? Boleh Pak Marwan. Paspornya kan ini Pak ya, asli kan, bukannya fotokopi kan? Asli, tapi belum kan kok. Ya, itu dia makanya itu yang kita perlu diperjelas Pak. Jadi sampaikan Ustadz Umar tadi paspornya valid. Nah ini yang penting. Ya, maksudnya asli. Ya, asli. Ada barangnya, bukan fotokopi gitu. Kami yakinlah Pak Wawan lah. Tapi Pak Wawan tolong disampaikan teman-temannya di Gombak di sana ya. Kalau memang ingin menjadi KPSLN segera. Karena ini pendaftarannya resminya akan dibuka tanggal 21 dan waktunya sangat pendek. Ya. Hingga tanggal 25. Masa penjaringan itu masih berlangsung, tetapi disegerakan kalau memang ini karena kebutuhan juga banyak. Diinformasikan ke teman-teman yang teman Pak Wawan lah yang ada di Gombak atau di wilayah sekitarnya bisa diinformasikan. Ya. Jadi batas waktunya sampai tanggal 25 ya Pak ya? Iya, untuk itu untuk pengumuman. Ya, pengumuman pendaftaran. Penerimaan pendaftarannya sampai 30 November. 30 November. Ya, betul. Oke Pak Umar. Oke Siap. Pak. Oke, terima kasih informasinya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sambil kita menunggu ada masukkan lagi call-nya nih. Call-nya Pak ini. Pak Robert bisa dimasukkan call-nya. Iya, call-nya dimasukkan. Tadi ada daftar pertanyaan juga boleh di-share. Nah ya, ini ada pertanyaan nih dari Aini Nur. Jadi kalau belum terdaftar gimana ya Pak? Nah ini kan tadi udah dijelaskan. Belum terdaftar di apa ini, DPT kah atau KPPSLN? Ini nggak jelas juga, ini ambigu ini juga pertanyaannya. Jadi kita mungkin begini ya, untuk KPPSLN ya itu kan masih dibuka nanti pendaftaran resmi itu tanggal 21 sampai tanggal 30. Ya. Jadi silahkan mendaftar. Silahkan mendaftar tadi udah disampaikan ya di websitenya PPLN ya, itu bisa didaftarkan ya dan bisa di WhatsApp juga bisa Pak ya, di WhatsApp bisa. Nah, WhatsApp juga bisa didaftarkan juga, itu untuk KPPSLN ya. Kalau untuk calon pemilih ya tentunya pendaftarannya itu tadi dengan DPK ya, DPK atau masuk link dicek dulu PPLN. Iya, link PPLN. Dicek dulu, kalau tidak ada, belum pernah daftar ya. Ya pilihan terakhir adalah daftar pemilih khusus. Nah, itu yang adalah pilihan yang terakhir itu ya untuk itu pun kalau pemilih khusus Pak. Makanya kita sediakan di link itu ada pplnkl.id itu supaya dia mendaftar juga. DPK-nya. Maksudnya biar kita punya daftarnya. Oh, ini DPK-nya begitu. Jadi mudah nanti di counter itu kita arahkan di TPS itu. Iya. Gitu. Oke. Yang kedua nih ada dari Bapak Muhammad Patoni ya. Saya sudah isi lembar online DPT lengkap, tapi bila dibuka lagi status masuk belum terdaftar, itu bagaimana Pak Umar? Lu ada Pak Umarnya? Oh iya, enggak ada. Oh enggak ada. Kirain ada itu Pak. Seperti yang tadi, masuk ke
cek dulu lagi cek dpt.online.kpu.go.id atau masuk PPLN PPLN mana tadi? pplnkl.id. Nah, jadi bisa mendaftar di situ. Nih, nah bisa di sini. Bisa sebelumnya. Nah, di sini nih, ya. Bisa di pplnkl.id. Nah, ini website tuh, mengunjungi website pplnkl.id. Nanti daftar pemilih baru. Ya, klik daftar pemilih baru yang merah di sebelah kanan itu. Ya, jadi sebisa mungkin ya kunjungi website atau situs PPLN ya .id atau melalui nomor WhatsApp. Itu, tapi alangkah pertamanya jangan ke situ dulu, Pak. Sebelumnya dicek DPT online dulu. Takutnya dia itu sudah masuk di dalam negeri. Ya. Nah, kalau begitu. dalam negeri berarti kalau DPTB begitu. Ya. Jadi biar tidak ada ganda. Ya, double ya Pak ya. Double. Oke, yang selanjutnya kurang kelihatan, bisa digeser layar. Maria Abdul Manaf. Ya. Andai semua tak boleh, bolehkah walk in saja? Walk in. Apa? Ya walk in. Datang. Maksudnya datang ke sini. Nah, ini untuk pasti ini pertanyaan terkait dengan ini nih. KPPSLN mungkin. Kalau KPPSLN harus daftar lah. Ya daftar biar memudahkan kita juga. Karena kalaupun walk in itu pasti kita daftarin, kan begitu. Pasti kita daftarin. Mendingan cari kawan yang bisa komputer untuk mendaftarkan. Begitu. Ya, kalau tetapi tentunya gratis ya. Gratis kembali lagi. Nah, kalau ini terkait dengan calon pemilih, ya ini kalau tadi kan sudah dijelaskan beberapa kali ya. Kalau memang masuk DPT dicek dulu di DPT. Kalau online. Tidak DPT online ya tadi sudah disampaikan. Nanti cek lagi ininya di sini apa namanya kan bisa diulangi lagi nanti di hasil rekamannya. Ya. DPT tidak ada di DPTB ya. DPTB memang tidak ada berarti memang nggak pernah daftar. Nah, atau tidak terdaftar, terdaftar masuknya DPK. Ya. DPK itu ya kalau walk in sebaiknya kan tadi mendaftarkan dulu kan. Nah, mendaftarkan dulu di apa namanya tadi yang disampaikan tadi. Sebaiknya gitu. Jadi kita bisa mengukur nih berapa banyak dari masyarakat yang ingin masuk ke DPK. Betul. Nah, ini bisa terukur. Kalau langsung walk in ini bisa saja, tapi alangkah baiknya ini didaftarkan dulu. Jadi untuk membantu tugas-tugas PPLN untuk melakukan kalkulasi tentunya ya. Betul. Berapa banyak daftar pemilih tambahannya. Betul. Atau daftar pemilih khususnya ini ya. Baik, ini kalau masih ada pertanyaan, call. Kalau tidak ada lagi mungkin Pak Umar mungkin kita bisa akhiri ya. Jadi tadi kembali lagi sebelum kita akhiri, saya ingin menghimbau sedikit lagi ya terkait dengan masa dari pembukaan pendaftaran KPPSLN. Ya. Satu, kami minta teman-teman sekalian yang mengikuti dari Facebook Live atau podcast ini ya untuk menularkan, ditularkan informasi ini kepada teman-teman lainnya, baik yang di sekitarnya, di keluarganya, teman-temannya, atau masyarakat dari komunitasnya atau ormasnya, bahwa mari ya kita bersama-sama melaksanakan tugas negara untuk bisa bersama-sama menjadi petugas KPPSLN atau petugas ketertiban dalam kerangka nanti pelaksanaan pemilu tanggal 11 Februari. 11 Februari yang akan rencananya diselenggarakan di mana, Pak? PWTC. PWTC. Itu panjangannya apa, Pak? PWTC. Apa ya itu? Ya, ini perlu juga nanti satu sesi ini kita harus menyampaikan bahwa tadi sudah disampaikan dari Ustadz Umar bahwa ada berbagai macam mekanisme. Satu KSK itu kotak suara keliling. Nah, itu nanti akan ditentukan titik-titiknya di mana. Ya. Itu nanti akan dibantu oleh KPPSLN. KPPSLN tiga KPPSLN dan satu ketertiban. Satu ketertiban. Kedua, itu ada mekanisme pos. Ya. Pos itu nanti juga akan ditentukan nih titik-titiknya berdasarkan alamat yang disampaikan oleh calon pemilih. Ya.
Ketiga adalah TPS. TPS itu adalah tempat pemungutan Suara. Tapi terpadu nanti di satu tempat di PWTC. Tapi suara gimana cara ngumpulnya? Kita aja pakai suara, Pak. Nggak bisa dikumpul. Iya. Kertas suara. Kertas suara. Iya. Makanya kertas suara. disebut pemungutan suara. Iya. Artinya pemungutan kertas suara. Pemungutan kertas suara. Iya. Gimana? Pemungutan kertas suara ini ya, ini akan disentralkan ya dari teman-teman PLN ini akan mengkonsentrasikan pada satu titik rencananya di PWTC. Atau PWTC. Ya. Nah, itu bahasa World Trade Center. Apa P-nya itu, Pak? Iya. Putra World Trade Center ya. Itu lokasinya tidak jauh dari mall Tun Ismail. Sunway Putra Mall. Itu berseberangan. Iya. Itu aksesnya juga cukup banyak ya. Bisa menggunakan monorail di sana juga ada stasiunnya dan transportasi publik lainnya. Ini tidak lain tidak bukan ya dimaksudkan oleh teman PPLN adalah untuk memudahkan ada satu tempat pemungutan suara yang dengan akses yang luas ya. Sehingga terkumpul juga banyak dan nyaman ya karena tempatnya cukup luas dan tidak kepanasan luar biasa nih teman-teman Pak Umar nih ya. Waduh, jadi ini adalah rencana yang akan dilakukan ya. Itu tadi terkait dengan tempatnya juga ya, dan informasi mengenai KPPSLN ini segera ya karena sudah masa penjaringannya sudah dilakukan, persiapan tinggal nanti mulai tanggal 21 itu adalah pendaftaran resmi, penutupannya akan sampai tanggal 30 November, ada waktu sekitar 10 hari. Jadi manfaatkan ya, waktu 10 hari ini menjelang penutupan untuk menginformasikan, mengajak temannya untuk bisa berpartisipasi sebagai tugas negara di sini ya dalam pesta demokrasi kita untuk bisa bersama-sama bisa berpartisipasi ya. Jadi dengan dua komponen tuh KPPSLN dan anggota ketertiban. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah terkait dengan DPT. Ya, daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan DPTB dan daftar pemilih khusus DPK. Tadi mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diulang lagi dan diinformasikan bagi teman-teman yang belum ya masuk dalam DPT untuk menambah tingkat partisipasi calon pemilih dalam pemilu tahun 2024. Jangan lupa tanggal 11 Februari 2024 ya. Itu kira-kira Pak Umar ya. Terima kasih Pak Yosi. Sampaikan. Ya mungkin nanti kita bisa berdiskusi lagi ya. Bisa interaktif lagi dalam sesi-sesi berikutnya. Nah, jangan lupa juga nanti teman-teman tanggal 26 akan ada sesi dengan Panwaslu ya, Panitia Pengawas Pemilu. Nah, ini sesi kedua juga yang diadakan oleh teman-teman dari Panitia Pengawas Pemilu. Jadi panitia ini adalah mengawasi jalannya dan proses dari pemilu itu sendiri. Ini yang juga harus dipahami. Ini tidak lain tidak bukan adalah sebagai kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu yang jujur, adil dan damai. Ya. Pak Umar, ada kata-kata ini terakhir sebelum ditutup? Kata-kata terakhir adalah pastikan semuanya masuk di DPT. Ya. Yang kedua, pastikan Anda sudah mendaftar ketika sudah memenuhi syarat sebagai KPPSLN, daftarkan diri Anda, informasikan informasi ini dan sebar-sebarkan seluas-luasnya agar tidak ada yang salah informasi. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yosi. Sekali lagi, tolong tadi dilihat lagi sudah ada disampaikan dari awal ya, mulai dari alamat email juga ada dari PPLN, ada situs websitenya, hingga yang terakhir ada Instagram, ada TikTok. Nah, itu sudah macam-macam disampaikan ke masyarakat. Tinggal yang terakhir adalah pilihan terakhir adalah WhatsApp. Ya. Dan kita harapkan juga WhatsApp dari PPLN juga bisa aktif dalam hal ini, apalagi menjelang dari pendaftaran dari KPPSLN. Dari saya ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yosi hadir bersama kami. Terima kasih memberikan informasinya. Penonton. Tolong disebarluaskan lagi teman-teman sekalian sekali lagi ya. Ini adalah informasi yang penting ya untuk kita bersama, bukan hanya buat
KBRI, tetapi juga buat PPLN, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia tentunya. Nah, kita harapkan sekali lagi teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Semangat bekerja semuanya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terus menyimak media sosial dari KBRI, dan menjelang pemilu juga menyimak terus media sosial yang ada di PPLN Kuala Lumpur untuk kita mendapatkan informasi yang ter-up to date mengenai perkembangan-perkembangan yang yang terjadi maupun yang akan datang. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.